tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bagaikan lidah yang selalu dapat merasakan makanan yang melewatinya, demikian pula hendaknya orang bijaksana dapat merasakan manfaat dharma walaupun baru sejenak mengenal dharma. Saudara-saudara, para umat Buddha yang berbahagia, kalau kita membaca surat kabar dalam 2 hari ini atau 3 hari ini, mungkin Anda akan dikejutkan oleh satu peristiwa yang luar biasa. Sebetulnya surat kabar hari pertama sih tidak ada sesuatu yang luar biasa, karena hanya berita ada mayat hilang. Ya, itu biasa. Ya, artinya kita bisa menerima lah bahwa kalau mayat hari ini dikubur, besok paginya hilang. Tapi hari kedua dan hari ketiga, termasuk hari ini adalah hari yang ketiga, ini yang luar biasa. Ternyata mayat hilang itu bukan karena jalan, tidak mau dikubur terus jalan kaki keluar, bukan. Ternyata mayatnya ini diambil orang dan dimakan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kalau kita baca koran itu mungkin ngeri sendiri kita bayangin. Karena dia mengatakan semua orang pada tahlilan malam itu, dia jam 8 mulai ngeduk kuburannya. Rumahnya dia 500 meter dari kuburan itu. Keduk pakai tangan. Dari jam 8, jam 2 malam baru selesai. Mayatnya digotong, diteteli. Jadi pahanya itu diambil, dimakan mentah-mentah. Sampai jam 3 malam baru selesai makan. Wah, ini yang luar biasa. Dan orangnya ketangkep. Sudah gitu ketangkep, dia ngomong, nah ini dulu sudah ada 2 orang juga yang dimakan sama dia. Jadi ini bukan yang pertama. Dulu katanya dia di Sumatera, di daerah Lampung, dirampok, rampoknya malah dibunuh sama dia, dimakan rampoknya. 2 habis dimakan. Nah, saudara-saudara, memang ada semacam pengertian di dalam kebudayaan lama bahwa kalau orang bisa makan orang lain itu katanya hebat, sakti. Ya, sehingga tidak jarang berita ini muncul. Hanya di Indonesia yang mengagetkan itu kok sekarang masih ada yang seperti itu. Dulu nyucuk darah dan sebagainya itu sudah biasa. Dia ngomong malah orang yang makan ini, waktu di Lampung itu otaknya orangnya itu juga dimakan sama dia. Ya, sekarang juga dia masih nyimpen masakannya. Daging-dagingnya itu masih disimpan di botol-botol. Ini luar biasa. Nah, saudara-saudara, apa toh tujuannya? Sebetulnya salah satu tujuannya itu cari kesaktian. Menjadi orang yang linuwih. Menjadi orang yang mempunyai kelebihan. Dan orang untuk mencari kesaktian, apa saja akan dikerjakan. Orang ini mengatakan tulang-tulangnya itu dikumpulkan untuk bantal. Dia ngomong, daripada orang ke kuburan cari nomor, sekarang Pak, tulangnya saya bawa ke kamar saya, nggak sama aja. Biar dapat togel. Karena itu bapak-bapak yang suka togel atau ibu-ibu juga yang suka togel, jangan mencari cara model begini.
tidur di kuburan atau ambil tulang anjing atau tulang kucing ditiduri. Nah, orang pingin apa saja demi mencapai kesaktian, dia mau segalanya. Tentu Anda semua sering mendengar orang ngelakoni mutih ngebleng, mutih 7 hari 7 malam ngebleng sedina sewengi, pati geni sedina sewengi. Anda tentu sering. Kalau ditanya untuk apa mutih seminggu, ngebleng sedina sewengi, pati geni sedina sewengi, nukoni. Nukoni itu istilah khusus. Apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia sih nukoni kan membeli. Tapi kalau dalam ilmu itu bukan membeli, tapi seperti kita kalau mau mendapatkan satu ilmu tertentu kita harus jalani seperti itu. Kan istilahnya nukoni enggak di sini juga? Pitukoni. Ya, pitukoni ya, pokoknya nukoni toh itu. Jadi membeli, bayarnya pakai puasa ini, puasa itu. Untuk apa? Aji pengasihan. No. Untuk apa pakai aji pengasihan? Biar kinasih, biar disayangi oleh orang banyak. Pengajian apa? Semar mesem. Wah. Kinjeng mas. Ada macam-macam. Gemak sekipu. Macam-macam ajinya itu. Tapi yang jelas semua membutuhkan puasa untuk mendapatkan itu atau ngelakoni. Kadang-kadang ngintir. Pernah dengar ngintir? Ngintir. Ngeli. Ngikuti air sungai melayang begitu ya. Sambil tangannya dibuka kanan kiri. Nanti kalau apa saja yang tertangkap dijadikan jimat. Nangkep godong, dapat godong untuk jimat. Nangkep kayu, dapat kayu. Nah, nangkep pisang goreng manusia, ya untuk jimat. Apa pisang goreng manusia? 7 hari 7 malam. Ya. Pisang goreng manusia. Pegang ya, untuk jimat enggak apa-apa. Orang enggak berani melihat. Iya. Karena baunya loh. Nah, tapi itu ada cara itu. Apakah itu untuk kawibawan, untuk apa wibawa. Lalu apalagi untuk supaya dodeng itu, supaya apa namanya? Kekebalan. Nah, macam-macam. Nah, saudara-saudara, ada orang ikut agama Buddha itu juga salah satunya pengen sakti loh. Sungguhan. Kenapa? Karena di dalam ajaran Sang Buddha ini memang ada cara untuk mendapatkan kesaktian. Bahkan di dalam Digha Nikaya ada disebutkan tingkat kesaktian yang pertama itu disebut Idi Pariharya. Jadi kemampuan batin yang luar biasa. Apakah yang disebut Idi? Misalnya saja tembus tembok, ambles bumi. Jadi bukan hanya Ontorejo yang bisa ambles bumi. Kalau Anda jalani sungguh-sungguh ambles bumi itu bisa. Tidak harus ngenteni mati baru ambles bumi juga tidak. Karena ada yang ngomong, oh aku ya bisa Bante ambles bumi masuk ke dalam bumi gimana? Nanti kalau mati dikubur. Ya ambles bumi. Tidak. Terbang bisa. Kalau Anda senang cerita Sunggokong, satu jadi banyak. Ya toh? Kerasakti itu satu jadi banyak, bisa. Banyak jadi satu lagi, bisa. Ngilang, bisa. Wah, kalau hilang gak bisa balik, nanti dicari suaminya atau dicari istrinya. Tentu bisa balik. Lihat alam lain, itu yang paling sederhana itu lihat alam lain. Ya, jadi duduk di Sydney, lalu bisa lihat, oh di sana ada makhluk halus, ini sedang apa, itu bisa. Mendengar alam lain, bisa. Banyak kesaktian yang disebutkan di dalam Dharma itu bisa dicapai.
Tapi bukan dengan makan mayat. Tidak harus bongkar kuburan. Tidak perlu mutih dan ngebleng. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kemampuan batin idi pariharia ini? Meditasi. Dengan kita sering latihan meditasi pagi dan sore, konsentrasi dengan baik, ketika pikiran menyimpang ditarik lagi menuju ke objek kita, pikiran menyimpang tarik lagi dikembalikan ke objek kita. Terus demikian terus sampai manunggal. Pikiran hanya satu setiap saat. Maka pada saat itu kemampuan batin bisa dilatih. Bahkan ilmunya Angling Darmo juga bisa mendengar bahasa binatang. Bisa. Ada nggak ilmu Angling Darmo bahasa binatang? Ada loh? Sudah diceritakan belum di TV? Sudah ya? Ya. Tuh kalau dulu saya baca bukunya kan dapat ilmu dari Nogo siapa itu? Nogo Protolo ya. Wah, bukan ini ngikuti. Kalau saya dulu waktu kecil baca bukunya. Nah, Nogo Protolo. Sebetulnya binatang juga bisa ngomong. Hari ini sebetulnya di koran sudah ada orang jual jegokan anjing, itu artinya apa sudah ada. Ya, di Jepang itu sudah mulai dijual. Jadi anjing jegok dikasih itu, oh ini artinya apa? Oh artinya minta dilus-lus. Jegok lagi, oh ini minta diajak jalan-jalan. Sudah bisa. Hari ini sudah bisa. Ada Angling Darmo modern dari Jepang. Tetapi secara tradisional, kalau dengan kekuatan meditasi kita juga bisa. Nah, saudara-saudara, kalau Anda nanti banyak membaca buku Dharma, itu akan diterangkan bagaimana cara melatihnya. Jalan di atas air, ambles bumi tadi, kemudian nembus gunung, mindah gunung. Kalau Anda pernah mendengar cerita Sumantri Ngenger, itu kan ada adiknya atau Sukrosono ya. Itu kan bisa mindah taman, mindah gunung itu. Ya, di pewayangan kan ada itu. Nah, itu sebetulnya kemampuan itu bisa dicapai. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita itu namanya sabdo dumadi. Jadi apa saja yang kita maui, apa saja yang kita katakan, akan menjadi kenyataan. Ini semua dilatih dengan konsentrasi pikiran. Nah, idi pariharia ini hanya level pertama. Belum level yang hebat menurut Dharma. Level yang lebih tinggi menurut Dharma adalah adesana pariharia. Apakah itu adesana pariharia? Kemampuan batin membaca pikiran makhluk lain. Ini dianggap lebih hebat. Kalau cuma bisa terbang, naik pesawat terbang bisa. Ambles bumi ngenteni mati ya nyampe. Tetapi membaca pikiran orang, ini dianggap level yang lebih tinggi. Dan sebetulnya kita semua ini sebetulnya punya kemampuan membaca pikiran orang. Cuman gak jelas. Pasangan hidup Anda mulai tidak wajar perilakunya, Anda sudah mulai bisa ngerti kok. Wah, ini ngamuk kayaknya. Loh, Anda sudah tahu, ini ngamuk. Hati-hati. Ya. Gejala-gejala ini sudah. Hati-hati, kita jangan macam-macam daripada ketiban anget. Itu kan kita sudah mulai bisa membaca pikiran orang. Kalau Anda yang pedagang, itu lebih jelas lagi. Begitu orang mau masuk, iki harap tuku. Ini cuma mau tanya saja. Itu bisa tahu kok. Sebetulnya bagian membaca pikiran ini, bayi paling pintar. Kalau mau ada pencuri, bayi rewel loh. Ya kan? Itu kenapa? Karena pikiran gelombangnya itu si pencuri itu kan sudah mau masuk rumah. Membuat bayinya nggak nyaman. Nah, nangis malam suntuk. Itu sebetulnya semua manusia punya kemampuan membaca pikiran orang, cuman tidak terlatih. Anda sering sekali Anda akan tahu. Pokoknya kalau Anda sudah dekat sama orang itu, terutama, Anda bisa kok baca pikirannya. Kamu mesti mau gini. Kamu mesti mau gitu. Kamu mau ngomong hari ini mesti ngomong ini.
Anda bisa rasakan itu. Cuma tidak jelas. Kalau Anda tidak kenal, sebetulnya kadang juga Anda bisa tahu. Begitu Anda deketan dengan orang yang baru nggak menyenangkan, pikiran dia gelombangnya jahat, Anda bisa nggak tenang. Cuma tidak jelas. Kalau Anda dagang terutama misalnya, hari ini kok aku nggak enak ya hatiku. Kenapa? Nggak tahunya mau misalnya ditipu orang. Itu kita sudah merasa. Cuma tidak jelas. Kalau Anda mengembangkan konsentrasi pikiran, misalnya saja Anda menggunakan objek pernafasan, Anda perhatikan nafas Anda, lalu pikiran menyimpang Anda tarik lagi, pikiran nyimpang Anda tarik lagi, pikiran nyimpang Anda tarik lagi, terus Anda konsentrasi pada pernafasan. Pada saat Anda dengan menggunakan konsentrasi ini, batin Anda tenang. Batin Anda itu seperti kaca. Apa saja yang muncul di depan kaca itu akan jelas tergambar. Apa saja pikiran yang muncul di depan Anda bisa baca dengan jelas. Kalau sudah begini, hidup di dunia enak. Hidup sebagai suami istri penuh pengertian. Karena dia belum apa-apa, kita sudah tahu karepe. Hidup bermasyarakat tidak pernah geger. Karena dia belum apa-apa, kita sudah bisa nuruti maunya. Dia pengen yang kita nggak kepingin bisa nuruti, kita bisa menghindar dulu. Sehingga dia nggak sempet ngomong keinginannya. Kan enak. Membaca pikiran orang. Kalau ada penjahat mau masuk rumah kita, kita sudah tahu. Oh, ini kamu mau nipu bagian apa? Nah, kamu masuk mau lewat mana? Kita sudah tahu. Karena kita bisa membaca pikiran orang. Jadi membaca pikiran orang itu bukan sesuatu yang sulit. Anda semua pernah bisa karena Anda pernah bayi. Anda semua pernah juga mengalami di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan pasangan hidup Anda, mungkin dengan toko Anda, atau apa saja pekerjaan Anda. Yang jelas Anda pernah jalani itu. Cuma tidak jelas. Sehingga kalau Anda latih dengan konsentrasi pikiran, kemampuan Anda itu akan meningkat. Tetapi ada sana, pariharia ini adalah level kedua juga bukan yang tertinggi. Jadi kalau tadi level yang pertama, di pariharia itu tadi bisa terbang, bisa muak balik badan, bentuknya jadi lain, bisa jadi binatang, bisa balik sebagai manusia, satu bisa menjadi banyak, bisa terbang, bisa ambles bumi, jalan di atas air. Itu adalah level kesaktian yang pertama. Level kesaktian yang kedua adalah membaca pikiran orang. Maka di dalam Dharma masih ada lagi kesaktian yang tertinggi, level yang paling tinggi, yang disebut Anusasana Pariharia. Anusasana Pariharia ini adalah kesaktian karena ajaran Sang Buddha. Kesaktian apa? Kesaktian bisa berubah pikiran kita, berubah watak kita, sehingga kita kalau bisa mengurangi ketamaan kita, mengurangi kebencian kita, mengurangi kegelapan batin kita dengan ajaran Sang Buddha, itu di dalam Dharma disebut sudah sakti. Walaupun Anda bisa terbang, ambles bumi, kalau Anda masih punya kesombongan, maka Anda tidak sakti. Karena nanti satu ketika, kesombongan Anda itu akan menjatuhkan kemampuan Anda. Coba lihat, berapa banyak orang pinter jatuh kena materi, gitu. Dulunya waktu dia masih suka ngelakoni, wah bisa ngobati hebat. Begitu mulai bisnis, ngobatinya nggak bisa. Atau dia memperoleh pangkat, ngobatinya nggak bisa. Berapa banyak yang kita sudah lihat. Kenapa? Karena kesaktian yang bukan dari pikiran itu gampang berubah.
Tapi ketika ketamaan, kebencian, kegelapan batin kita bisa diatasi, maka seseorang yang mencapai kesaktian ini bukan hanya kesaktian untuk kehidupan ini saja. Di masa-masa yang akan datang pun, kemampuan mengendalikan pikiran kita dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin ini akan terus bisa dipertahankan. Orang yang telah mencapai sotapanna misalnya, tingkat kesucian yang paling awal, dalam 7 kehidupan yang akan datang, dia selalu membersihkan pikirannya. Sehingga kalau satu ketika dia selalu bisa mampu membersihkan pikirannya, mungkin hanya 3 kali lahir saja sudah bisa mencapai kesucian. Tetapi kalau orang yang sakti bisa membaca pikiran orang, bisa terbang, bisa ambles bumi dan sebagainya, lahir lagi, belum tentu dia punya kemampuan itu. Orang-orang tertentu yang mengembangkan kemampuan itu kadang ingatnya baru setelah meditasi. Jadi meditasi yang pernah saya ceritakan mungkin satu ketika pada Anda, dulu ada orang belajar meditasi setengah jam, tahu-tahu bisa melihat rumahnya yang di Jakarta. Itu kemampuan melihat alam lain. Alam lain itu bisa di kota lain, alam lain bisa di negara lain, alam lain bisa di benua yang lain, alam lain pun bisa sungguh-sungguh di surga, di neraka, di alam yang lain. Itu hanya bisa dicapai ketika orang meditasi. Tapi kalau sendiri lahir ceprot begitu, belum tentu kemampuannya bisa. Tetapi kalau orang yang sudah bisa mengendalikan pikirannya dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka lahir pun dia sudah menjadi orang yang baik. Berapa banyak coba Anda bisa temukan seorang bayi yang dari kecil wis nuwei? Ya toh? Ada toh bayi yang dari kecil dikasih makanan, dia bisa bagikan kepada yang lain. Kepada binatang, dia tidak kepengen membunuh. Sejak kecil iri hatinya sedikit. Sejak kecil dia sudah sabar. Anusasana parihariya ini terbawa di dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Karena itu ini dikatakan di dalam Digha Nikaya bahwa kesaktian seperti ini adalah kesaktian yang tertinggi. Apalagi kalau seseorang bisa mencapai kesucian, membersihkan dengan total pikiran dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka kesaktian ini membuat seseorang tidak terlahir di alam manapun juga. Orang boleh mampu membaca pikiran orang. Orang boleh mampu terbang maupun menjadi banyak. Tetapi dia tetap lahir kembali. Lahir kembali. Lahir kembali. Tapi kalau orang bisa mengendalikan pikiran dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, maka kelahiran ini menjadi kelahiran yang terakhir. Inilah kesaktian yang luar biasa. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa mengatasi ketamaan kita, mengatasi kebencian kita, mengatasi kegelapan batin kita? Jalannya sama. Seperti kalau tadi mengembangkan kesaktian itu, mengembangkan konsentrasi. Ketika kita sedang duduk, sadarlah kita sedang duduk. Ketika kita sedang berjalan, sadarlah sedang berjalan. Ketika kita sedang berbicara, sadarlah sedang berbicara. Setiap saat kita melakukan sesuatu, sadar. Di dalam bahasa sehari-hari disebut iling lan waspada. Anda sudah berkali-kali mendengar kata-kata iling lan waspada. Ingat dan selalu waspada. Selalu sadar. Tapi berapa kali dalam sehari Anda iling lan waspada? Berapa kali dalam sehari ketika Anda berjalan, Anda sadar sedang berjalan. Ketika Anda sedang duduk, Anda sadar sedang duduk. Ketika Anda nonton televisi, Anda sadar sedang nonton televisi. Berapa kali? Karena itu saudara-saudara, kalau Anda ingin mencapai kesaktian yang ketiga, anusasana parihariya, mulailah sekarang
sering mengucapkan di dalam hati, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang nonton TV. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang makan. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang baca koran. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang mau tidur. Sering ucapkan di dalam hati kata-kata itu. Saat ini saya sedang apa? Maka dalam beberapa bulan ke depan, kesaktian Anusasana Pariharia ini Anda akan bisa rasakan. Karena setiap kali Anda menyadari saat ini sedang apa, hilang ketamaan Anda, hilang kebencian Anda, hilang kegelapan batin Anda. Makin berkurang, makin berkurang. Ketika Anda jengkel dengan musuh Anda, lalu Anda merenung, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk. Kenapa saya jengkel dengan musuh saya? Padahal musuh saya itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu memaki saya. Sudah sekian hari yang lalu dia ngomelin saya. Kenapa sekarang saat ini saya harus memikirkan hal seperti itu? Kan saat ini saya sedang duduk. Saat inilah kesempatan saya mengembangkan kasih sayang. Karena di dalam Dharma kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Saya harus pancarkan kasih sayang saya. Kalau saya mengucap, semoga dia bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Dengan pola pikir seperti ini, saudara-saudara, maka sesungguhnya kita mendapatkan hikmah kesaktian di dalam Dharma Anusasana Pariharia. Karena itu, saudara-saudara, kesaktian di dalam Dharma adalah perubahan pola pikir, perubahan pola berbicara, perubahan pola hidup kita. Hidup sesuai dengan Dhamma yang terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk mencapai hal itu, marilah kita sering mengucapkan di dalam hati, saat ini saya sedang apa? Sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selalu menyadari, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Dan inilah di dalam Dharma dikatakan, ibarat lidah kita ini, yang selalu bisa merasakan sayur yang masuk ke dalam mulut. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu menyadari yang demikian, maka hidup kita ini seperti lidah. Bisa merasakan indahnya Dharma. Rasa nikmatnya Dharma. Yang mengubah hidup kita. Dari gelisah menjadi tenang. Dari pendendam menjadi pemaaf. Sehingga hidup selalu bahagia. Inilah sesungguhnya, saudara-saudara, kesaktian yang bisa didapat oleh Anda semua. Tanpa bongkar kuburan, tanpa makan mayat yang tidak nyaman. Lebih enak ayam goreng daripada makan mayat mentah-mentah. Daripada mau terbang dan lain sebagainya, itu kita bisa beli tiket pesawat terbang. Daripada membaca pikiran, nanti juga kita bisa beli alatnya itu, anjing sudah bisa dibaca pikirannya. Sekarang marilah kita mengendalikan pikiran kita masing-masing. Sehingga akhirnya Dharma sungguh-sungguh bermanfaat. Menimbulkan ketenangan, menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan kebahagiaan dari terbebas ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan inilah Anusasana Pariharia. Kesaktian karena ajaran Sang Buddha. Semoga Anda selalu bersemangat di dalam mencari kesaktian Dharma Anusasana Pariharia. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.